Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Aditya Nuraini sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Ilma Nuraini. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel yang sudah saya resum yang berjudul Fungsi dan Peran Filsafat Ilmu dalam Membentuk Karakter Bangsa. Baik, sumbernya dari Didaktik Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri Volume 9 nomor 5 bulan Desember tahun 2023. Penulisnya ada Rizka Nanda Putri, Irwan Suhendra, Yanti Fitria, Yani Erika di Pendidikan Dasar Pancasarjana Universitas Medan, Indonesia. Baik, lanjut masuk ke bagian pendahuluan. Di sini memiliki 4 poin. Yang pertama, ada globalisasi memiliki dampak negatif, di antaranya ada sikap konsumtif, hedonis, dan materialistik. Sikap konsumtif yaitu perilaku atau gaya hidup seseorang yang cenderung berlebihan dan tidak teratur dan emosional, dan mudah terbujuk oleh iklan atau tren. Contohnya, misalkan ada gadget terbaru, karena ada rasa emosional dalam dirinya, dia langsung membeli gadget tersebut, padahal dia masih punya gadget yang masih bisa digunakan. Berlebihan dalam mengoleksi sesuatu, pakaian, aksesoris, dan lainnya. Kedua, ada sikap hedonis, yaitu perilaku atau gaya hidup seseorang yang menjadikan kesenangan dan kebahagiaan itu sebagai tujuan utamanya. Sikap hedonis itu merupakan gaya hidup yang mewah. Contohnya, kita sering mengeluarkan harta kita untuk membeli barang yang mahal, makanan yang mahal, dan kita sering meluangkan waktu kita untuk hiburan sehingga kita memiliki waktu yang tidak produktif. Yang terakhir ada materialistik, yaitu sikap atau perilaku seseorang yang memandang kebahagiaan dan pencapaian itu dari sisi materi saja. Yang kedua, ada akhlak bangsa melemah. Di dalam artikel ini menjelaskan bahwa siswa itu fokus terhadap nilai yang dia capai, bukan terhadap ilmu yang dia miliki. Contohnya yaitu ada perilaku mencontek. Pada sikap tersebut mencerminkan bahwa akhlak bangsa itu melemah. Yang ketiga, ada perlu memperkuat karakter generasi muda. Kenapa kita perlu memperkuat karakter generasi muda? Karena kita sebagai calon generasi muda, kita yang akan menentukan masa depan negara. Di era modern saat ini yang sangat penuh tantangan, misalkan dalam perkembangan teknologi, pergaulan bebas, dan krisis moral, kita sebagai generasi muda perlu mempunyai karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu seperti apa? Contohnya ada kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, rasa nasionalisme terhadap negara. Dan yang terakhir, pendidikan menjadi bekal utama masa depan. Karena melalui pendidikan, seseorang itu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan. Dan dalam pendidikan juga tidak hanya mengajarkan teori, tetapi membantu kita untuk membentuk perilaku, sikap, karakter seseorang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bersaing di era global. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana fungsi dan peran filsafat dalam membentuk karakter generasi muda. Yang kedua, bagaimana filsafat memberi tanggung jawab kepada calon guru. Yang ketiga, bagaimana manusia membentuk karakter lebih baik dengan filsafat. Yang terakhir ada bagaimana filsafat berperan dalam pendidikan berkarakter bangsa. Tujuan penelitian,
Yang pertama, menjelaskan fungsi dan peran filsafat dalam pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, memberi pemahaman pada calon guru tentang praktik pembelajaran. Yang ketiga, menguraikan cara filsafat membantu manusia membentuk karakter yang baik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peran filsafat dalam pendidikan karakter bangsa. Pada metode penelitian, artikel ini menggunakan kajian literatur, pengumpulan data pustaka membaca, mencatat dan mengolah, menelaah sumber pustaka primer dan sekunder, dan yang terakhir, mengkaji penelitian sejenis untuk kesimpulan yang valid. Oke, lanjut pada bagian pembahasan. Di sini ada ilmu filsafat bertumpu pada kemampuan akal manusia dalam mencari kebenaran yang hakiki. Jadi, filsafat itu menggunakan akal pikiran manusia sebagai dasar utama untuk berpikir. Di dalam konteks membentuk karakter bangsa, itu membantu manusia untuk berpikir kritis, bijak, rasional dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kedua, ada menghasilkan gambaran pemikiran secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi, filsafat itu melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks membentuk karakter bangsa, itu membantu manusia untuk bisa memahami nilai-nilai kehidupan, moral, dan kebenaran yang mendalam agar terbentuk sikap yang bijak, kritis, dan beretika. Dengan kita berpikir secara menyeluruh, komprehensif, kita itu tidak hanya melihat benar atau salah dalam permukaan saja, tetapi kita itu dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek. Contohnya, misalkan ada teman kita yang mencalonkan sebagai ketua kelas. Kita itu memilihnya bukan karena dia itu teman dekat kita, tetapi karena kemampuan yang dia miliki. Dan yang terakhir, ada pemikiran filsafat itu bersifat spekulatif, merenungkan sesuatu tanpa keharusan adanya objek yang dipikirkan. Jadi, filsafat artinya, filsafat itu berpikir secara mendasar, rasional, dan bebas untuk mencari makna atau kebenaran tanpa harus ada bukti yang terlihat. Dalam konteks membentuk karakter bangsa, itu membantu manusia untuk bisa merenungkan nilai-nilai moral, kebenaran, dan tujuan hidup agar terbentuk sikap yang jujur dan berakhlak. Dengan kita berpikir secara spekulatif, kita itu tidak hanya menerima sesuatu itu apa adanya, tetapi kita dapat merenungkan kembali mengapa dan untuk apa sesuatu nilai yang kita lakukan itu dilakukan. Contohnya, misalkan kita merenungkan kejujuran. Walaupun tidak terlihat oleh orang lain, kita dapat merenungkan mengapa kita harus jujur, tujuan jujur itu untuk apa. Dengan melakukan kejujuran, kita itu akan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Seperti itu. Lanjut ke kesimpulan. Di sini ada pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dipahami serta dipraktikkan secara menyeluruh. Pembentukan karakter pada umumnya terjadi pada masa anak-anak, mendorong orang tua untuk bersikap serius dalam masalah ini. Orang tua itu harus memberikan pendidikan yang baik dalam rangka membentuk karakter anak, sehingga diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Jadi, kesimpulannya, pendidikan karakter itu sangat penting dilakukan sejak dini. Karena pada masa tersebut, anak-anak itu mudah meniru dan belajar dari lingkungan sekitarnya, terutama dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua itu menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Jika kita dibiasakan sejak kecil melakukan hal-hal yang positif, seperti melakukan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santun, maka akan terbentuklah
generasi muda yang memiliki karakter bangsa dan dapat ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.